mereka mau bikin framing. Tuh kan bener, polisi antek rezim. Tuh kan bener, polisi anti-Islam. Tuh kan bener, polisi kriminalisasi ulama. Sama Denny ini, waktu pilpres, kita ini influencer yang dibayar. Gitu. Jadi aku rasa, kenapa kita nggak ditawarin komisaris? Kan lu udah dibayar. Masa lu minta komisaris lagi? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. SE Polri, soal Undang-Undang ITE telah ditetapkan. Abu Janda bisa lolos lagi karena sudah minta maaf. Undang-Undang ITE kini jadi perhatian serius pemerintah. Sejak Presiden Jokowi memunculkan wacana revisi Undang-Undang ITE, karena banyak yang memakai undang-undang ini untuk saling melaporkan. Hampir semua bidang hukum di pemerintah bergerak untuk merevisi atau membuat Undang-Undang ITE tidak dipakai untuk saling lapor. Kapolri Jenderal Listio Sigit juga mengeluarkan surat perintah atau surat edaran sebagai pedoman bagi penyidik dalam menyikapi kasus Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh warga. Sigit memisahkan kasus di Undang-Undang ITE menjadi dua bagian, yakni kasus pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan bisa diselesaikan dengan restoratif justice alias jalur damai. Kedua, kasus sara dan hoaks yang memecah belah bangsa harus diproses hukum. Dalam surat edaran, Sigit meminta penyidik mengedepankan damai. Tersangka tidak boleh ditahan bila mengakui kesalahan dan meminta maaf. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap sengketa, tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Tulis surat edaran tersebut. Berkaca pada surat edaran, ada sejumlah kasus Undang-Undang ITE yang kini masih ditangani oleh Polri. Salah satu yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus Abu Janda alias Permadi Arya. Abu Janda berhadapan dengan dua laporan sekaligus. Pertama soal dugaan rasisme terhadap tokoh Papua Natalius Pigai. Kasus ini dilaporkan oleh KNPI. Kasus lainnya yang lebih menyita perhatian yakni soal tweet war dengan Ustadz Tengku Zulkarnain hingga muncul istilah Islam arogan. Karena itulah Abu Janda dilaporkan oleh DPP KNPI. Setelah kasus ini muncul, Abu Janda akhirnya sibuk soal sana sini untuk menjelaskan maksud dari komentar. Sampai akhirnya dia meminta maaf kepada para kiai NU. Abu Janda memang kerap membawa diri sebagai bagian dari bangsa dan membawa-bawa nama NU. Saya sekali lagi terima kasih, maaf sudah ngerepotin. Kalau debat itu begitu bang, debat panas kadang otak nggak sinkron sama jempol. Ujar Abu Janda kepada Gus Miftah dan juga Dedi pada hari Senin 1 Februari. Lalu Abu Janda secara terpisah datang ke PP Muhammadiyah untuk meminta maaf. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau Cak Nanto menerima langsung Abu Janda. Saya kira itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, kader-kader pemuda Muhammadiyah secara pribadi tentu permohonan maaf kita terima. Sebagai sesama muslim tentu akan menjadi kewajiban kita untuk memaafkan semua kesalahan. Biarkan hukum tetap berjalan, semoga hukum tetap berada pada jalurnya untuk menegakkan kebenaran. Pungkas Cak Nanto. Di sisi lain, Polri juga sempat memproses laporan kepada Abu Janda. Bareskrim sempat 2 kali meminta keterangan Abu Janda untuk kasus Islam arogan dan juga dugaan penghinaan terhadap Natalius Pigai. Setelah diperiksa, Abu Janda keluar dan juga tidak ditahan. Statusnya pun juga masih menjadi saksi. Saya siap apapun yang terjadi. Saya siap juga ditahan. Saya sih mempersiapkan itu hari ini. Ternyata saya masih diperiksa sebagai saksi dan masih ada pemeriksaan lebih lanjut. Saya siap menjalani, siap bertanggung jawab. Meskipun menurut saya adalah kesalahpahaman, tapi saya siap tanggung risikonya. Begitu tutur Abu Janda. Abu Janda memang bukan pertama kali dilaporkan terkait dengan Undang-Undang ITE. Tapi sampai saat ini tak ada satupun statusnya meningkat jadi saksi ke tersangka. Begitu juga dengan kasus kali ini termasuk soal Islam arogan. Setelah adanya surat edaran Kapolri, apakah kasus Abu Janda akan berlanjut? Ada 2 poin utama soal surat edaran Kapolri, yakni permintaan maaf dan mediasi. Untuk kasus dengan Natalius Pigai, Abu Janda sudah bertemu langsung difasilitasi politikus Gerindra, Sufmi Dasko di Hotel Fairmont. Sedang untuk kasus laporan Islam arogan, Abu Janda sudah bertemu dengan sejumlah pihak di NU dan Muhammadiyah. Dia juga sudah melakukan permintaan maaf.
Tetap saja ada sejumlah pihak yang tetap bersuara agar Abu Janda diproses hukum. Dengan alasan hal ini sudah dilakukan sekian kali. Tak ada jaminan Abu Janda tak akan mengulangi perbuatannya. Soal Abu Janda ini memang akan menjadi persoalan menarik. Bisa jadi Abu Janda akan lolos lagi, kali ini dari jerat Undang-Undang ITE, atau bisa juga selamat karena aturan baru soal Undang-Undang ITE ini. Tapi bila Abu Janda tidak diproses, tentu perlu ada keadilan bagi pihak yang lain. Tak sedikit kasus serupa mirip dengan Abu Janda padahal sudah minta maaf dan mediasi, tapi kasusnya pun tetap berlanjut. Jadi kiranya bola kini ada di tangan penyidik, hanya polisi yang bisa memutuskan lanjut ataupun tidak. Abu Janda lagi-lagi segera digarap oleh Bareskrim. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda kembali digarap dan dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada Kamis 4 Februari kemarin dalam penyelidikan kasus dugaan rasis terhadap ex-anggota Komnas HAM Natalius Pigai. Akan ditindaklanjuti lagi pada hari Kamis yang bersangkutan dan diperiksa di Bareskrim Polri. Hal ini menyangkut Natalius Pigai. Begitu kata Brigjen Pol Rusdi Hartono di kantor Divisi Humas Polri pada hari Selasa. Pemeriksaan itu untuk menindaklanjuti laporan polisi dengan nomor LP-B-sekian Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021. Laporan tersebut dibuat oleh Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPP KNPI, Media Risha Lubis. Dalam laporan tersebut, Permadi Arya alias Abu Janda dituding melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana pasal 45 ayat 3 jungto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 dan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kebencian dan permusuhan individu dan atau antar golongan (SARA), pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Sebelumnya pada Senin 1 Februari, Permadi juga sudah menjalani pemeriksaan Bareskrim terkait perkara lainnya, yakni mengenai cuitannya di akun Twitter @permadiaktivis1, di mana menyebutkan Islam sebagai agama yang arogan. Pemeriksaan tersebut untuk menindaklanjuti laporan polisi nomor LP-B-sekian Bareskrim tertanggal 29 Januari 2021. Dalam pemeriksaan tersebut, Permadi mendapatkan 50 pertanyaan dari penyidik. Yang bersangkutan telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri kemarin Senin 1 Februari dan mendapatkan 50 pertanyaan. Selesai pemeriksaan jam 10 malam dan pemeriksaan hubungannya dengan agama tertentu di Indonesia. Dalam kasus itu, Permadi disangkakan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kebencian atau permusuhan SARA, pasal 156A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penistaan agama. Permadi Arya pun masih berstatus sebagai saksi terlapor dalam dua kasus yang menjeratnya itu.